Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam akan melaksanakan proses supervisi akademik dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Baiklah, perkenalkan, saya Eva Sylvia dari SDN 20 Balai Belo, Kecamatan Tanjung Raya. Kemudian di sebelah kanan saya Yusmayanti dari SMPN 6 Lubuk Basung. Kemudian dari sebelah kiri saya Dahlia Novelia dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ayus, sebelum kita melalui percakapannya nanti ya Bu Ayus, saya di sini sebagai pengamat, nanti atas percakapannya akan melihat percakapan dari Bu Ayus. Nah Bu Ayus, ini terkait dengan rubrik penilaian nih. Saya berharap dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari menjadi sebagai seorang coach. Yang mana prinsip dari seorang coach itu kan memiliki kemitraan, proses yang kreatif dan mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa serta sesuai dengan alur kita nantinya ya Bu Yus. Itu yaitu yang alur kita itu yang mana di situ ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab nantinya Bu Ayus. Nah Bu Ayus, untuk pertanyaan pertama Bu Ayus, dalam proses coaching nanti Bu Ayus, kompetensi spesifik mana yang ingin Bu Ayus kembangkan nantinya? Baik Pak. Insya Allah saya sudah menjelaskan mempunyai prinsip sebagai seorang coach. Di mana nanti dalam proses coaching dengan coach saya akan menerapkan kompetensi hadir secara penuh terhadap coach saya. Kemudian saya akan mendengarkan lebih aktif, sangat aktif kepada permasalahan yang disampaikan nanti oleh si coach saya kepada saya. Tujuannya saya nanti agar saya lebih bisa menjajaki atau mendalami dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach saya nantinya. Nah itu kompetensi yang akan saya kembangkan nanti terhadap si coach saya nanti. Ya betul sekali ya Bu Ayus, karena mendengarkan dalam coaching itu bisa mencapai percakapan yang baik ya Bu Ayus. Nah Bu Ayus, kira-kira indikator apa yang bisa Ibu Ayus capai nantinya dalam keberhasilan percakapan praktek nantinya Bu Ayus? Baik Pak, rencananya nanti dalam coaching nanti bersama dengan coach saya akan menerapkan alur tirta, di mana nanti dengan menuntut agar nanti mampu menggali lebih dalam terhadap permasalahan klien saya dengan menggunakan alur tirta yang saya rencanakan tadi. Nah, dengan alur tirta itu saya rasa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa saya dalami sehingga mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nantinya. Ya super sekali ya Bu Ayus. Nah baiklah Bu Ayus, semoga bisa terlaksana sesuai dengan indikator yang Ibu rencanakan nantinya ya Bu Ayus. Ya, kemudian Bu Ayus boleh silakan melaksanakan coachingnya bersama coaching Bu Ayus. Oke, terima kasih Bu Eva atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ayus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayus. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Dahlia ya, karena sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, di mana Bu Dahlia sudah siap untuk di coaching. Siap ya. Ya, saya lihat Bu Dahlia akhir-akhir ini ada Bu Dahlia mengalami permasalahan yang agak
sulit Bu Dahlia pecahkan dalam pembelajaran di kelas Bu Dahlia. Ada apa Bu Dahlia? Bisa diceritakan kepada saya supaya kita bisa mencari solusi dari apa yang Bu Dahlia pecahkan hari ini. Baik Bu Ayus, jujur sekali di sekolah dalam pembelajaran Dahlia banyak menemukan permasalahan di setiap kelas bahwa banyak siswa atau peserta didik yang kurang sekali motivasinya untuk belajar. Begitu ya Bu Dahlia. Berarti anak murid Bu Dahlia dalam kelas itu kalau belajar kurang sekali motivasinya, begitu ya Bu Dahlia. Bu Dahlia, motivasi yang seperti apa sih yang Bu Dahlia inginkan anak-anak itu dalam belajar gitu? Ya. Dahlia ingin anak-anak itu turut serta dalam semua proses kegiatan pembelajaran yang Dahlia berikan kepada siswa. Berarti ketika Bu Dahlia menerangkan, memberi tugas lah contohnya ya Bu Dahlia ya. Ketika Bu Dahlia memberikan contoh pembelajaran di depan metode, semoga dia aktif. Saya bisa Bu mengerjakan, nah, seperti itu mungkin ya Bu Dahlia ya. Ya, kira-kira Bu Dahlia dengan itu yang Bu Dahlia harapkan. Jadi dengan tujuan Bu Dahlia itu ya nantinya Bu Dahlia harapkan supaya anak itu lebih aktif dalam belajar, seperti itu tujuan yang Bu Dahlia inginkan ya. Nah, selama ini Bu Dahlia dalam pembelajaran yang Bu Dahlia lakukan di kelas, apa yang telah Bu Dahlia lakukan untuk anak itu termotivasi dalam belajar? Gini Bu, pertama mungkin Dahlia merubah metode pembelajaran. Mungkin selama ini karena perubahan zaman jadi banyak peserta didik yang di zaman Z yang dikatakan zaman Z sekarang ini, jadi metode pembelajaran mereka harus sesuai dengan keadaan mereka itu sendiri. Jadi mungkin saja Dahlia di sini akan merubah cara metode pembelajaran Dahlia dalam memberikan kepada peserta didik. Mungkin saja sekarang mungkin lebih kreatif lagi, inovatif lagi, atau sesuai lah dengan keadaan peserta didik yang sekarang memang lebih ke identik ke media gitu, jadi teknologi gitu Bu Ayus. Ya. Baik Bu Dahlia, rencana yang telah Bu Dahlia lakukan selama ini metodenya yaitu lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran di kelas, kemudian lebih inovatif lagi dengan menggunakan media-media ajar. Nah, sesuai dengan tuntutan zaman mungkin ya Bu Dahlia ya, bahwa anak itu lebih aktif atau kreatif dalam belajar itu dengan menggunakan metode-metode yang berbasis TIK, teknologi. Nah, kira-kira Bu Dahlia selama metode itu yang Bu Dahlia berikan dalam pembelajaran, apakah ada anak itu berubah sedikit Bu Dahlia? Ya. Perubahannya sampai di mana gitu? Kalau dilevelkan Bu Dahlia dari 1, kalau direntangkan 1 sampai 10, direntang mana kira-kira dengan metode yang selama ini Bu Dahlia terapkan bersama anak-anak gitu? Dengan metode yang perubahan itu mungkin direntangkan dari 1 sampai 10. Mungkin kira-kira sekarang itu mungkin di angka 8 lah Bu Ayus. Di angka 8 lah. Di rentang 8. Wah, super sekali ya Bu Dahlia. Sebenarnya itu kalau di rentang 8, kalau persentasenya mungkin kira itu 80% baru yang berjalan, yang bisa termotivasi dalam belajar. Nah, inginnya Bu Dahlia itu di rentang mana yang idealnya gitu? Inginnya di rentang 9 atau 10 lah Bu Ayus, biar sempurna sekali. Biar sempurna. Jadi sesuai dengan tujuan kita, semua siswa mendapatkan ilmu dengan yang sama. Ya, bagus sekali, super sekali keinginannya Bu Dahlia. Memang ya kita melakukan pembelajaran itu tidak hanya beberapa orang siswa saja. Jadi kita inginnya apa yang kita sampaikan, apa materi yang kita sampaikan, pembelajaran apa yang kita sampaikan, kita inginnya anak itu aktif semua dan mendapatkan materi yang sama. Jadi tidak ada yang didiskriminasikan nanti ya Bu Dahlia ya.
Oke, Budalia, dengan tujuan Budalia yang seperti itu, kira-kira apa langkah Budalia selanjutnya untuk mencapai posisi yang ideal tadi? Oh ya, bagus. Mungkin langkah yang selanjutnya mungkin dan dia lebih benar-benar terfokus sekali dengan pembelajaran, metode pembelajaran. Setiap pembelajaran yang diberikan harus bisa melakukan perubahan, harus bisa melakukan perbedaan. Besok metodenya ini, besok lagi menggunakan metode misalnya kelompok, diskusi atau praktek bagus. Ya, bagus sekali Bu Dalia. Kira-kira ada hal lain yang akan Bu Dalia lakukan dalam pembelajaran selain dengan metode? Untuk sekarang mungkin itu saja dulu. Itu saja ya, karena di sebelumnya itu sudah melakukan berbagai metode, menyiapkan media, mungkin ya Bu Dalia, sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Nah sekarang Bu Dalia dalam melaksanakan pembelajaran, Bu Dalia akan lebih mentitik fokuskan lebih ke metode, menggunakan berbagai strategi dalam pembelajaran, boleh itu dengan kelompok atau mungkin dengan demonstrasi mungkin ya Bu Dalia ya. Nah itu bagus sekali Bu Dalia terapkan untuk ke depannya agar anak-anak itu lebih termotivasi dalam belajar. Karena kalau kita tahu ya Bu Dalia ya, anak-anak itu memiliki gaya belajar yang bermacam-macam, yang unik juga gitu. Jadi memang bagusnya dalam pembelajaran itu diberikan metode yang bermacam-macam pula agar pembelajaran yang kita sampaikan bisa diterima oleh peserta didik kita dengan baik dan bisa juga dia terapkan. Jadi ketika kita bertanya setelah belajar atau refleksi lah namanya, dia tidak ngangul gitu atau dia tidak blank, dia tahu apa yang kita tanya. Oke, bagus sekali Bu Dalia. Dengan metode yang akan Bu Dalia terapkan nanti dalam pembelajaran. Gini Bu Dalia, dari selama percakapan kita tadi Bu Dalia, kira-kira apa sih spesifiknya Bu Dalia yang ingin Bu Dalia kembangkan lagi dalam pembelajaran Bu Dalia? Mungkin yang ingin dikembangkan lagi dalam pembelajaran gimana siswa itu benar-benar mempunyai sekolah itu memang benar mempunyai niat untuk belajar gitu. Bukan suatu keterpaksaan untuk datang ke sekolah gitu. Ya bagus sekali. Ya memang kita timbulkan niat intrinsik dari anak itu ya Bu Dalia supaya mereka itu niat dulu sekolah. Kalau ada hatinya niat untuk sekolah, maka tersendirinya motivasi dalam belajar itu bisa ditingkatkannya ya Bu Dalia. Bagus sekali Bu Dalia. Kira-kira metode yang berbagai macam metode ini kira-kira kapan Bu Dalia terapkan kepada anaknya? Mungkin secepat mungkin bagus akan diterapkan. Secepat mungkin. Kira-kira secepatnya kapan ya Bu Dalia? Mungkin dalam minggu ini dia insya Allah akan dia terapkan suatu perubahan yang tadi bagus. Ya, bagus sekali Bu Dalia. Memang perubahan yang kita dapat kita terapkan langsung itu akan lebih bagus sekali. Jadi kita tidak menunda-nunda dulu hal yang baik yang akan kita lakukan. Ini demi masa depan anak-anak bangsa juga ya Bu Dalia ya. Jadi kalau ada hal baru yang bisa merubah pola pikir anak-anak kita, bisa menciptakan peserta didik yang seperti yang dicanangkan oleh kurikulum Merdeka sekarang ini, menciptakan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Kalau nantinya kita mampu menciptakan, mewujudkan peserta didik yang seperti itu dengan berbagai metode, maka kita melakukan secepat mungkin. Bagus sekali Bu Dalia. Metode langkah rencana selanjutnya yang Bu Dalia lakukan. Oke Bu Dalia, apakah sepanjang pembicaraan kita tadi rasanya kesulitan yang selama ini yang Bu Dalia rasakan, apakah sudah bisa mendapatkan solusinya gitu? Ya Bu, alhamdulillah dari diskusi kita dalam coaching kita hari ini dan dia udah lebih menambah motivasi Dalia lagi, terutama dalam perubahan metode pembelajaran bagus. Ya bagus sekali ya. Mungkin Bu Dalia karena kita ada di sesi akhir ya,
Semoga apa yang Dahlia rencanakan tadi untuk merubah metode dalam pembelajaran itu bisa diterapkan kepada anak-anak dengan lebih cepat, lebih baik, dan pola pikir anak juga lebih berbeda. Nah, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini ada hikmahnya, Bu Dahlia. Masalah yang Bu Dahlia hadapi sekarang ini sudah sedikit bisa membantu gitu. Nah, saya harap kedepannya Bu Dahlia mampu menerapkannya dalam pembelajaran bersama siswa. Oke, ada lagi yang perlu dibicarakan, Bu Dahlia? Sudah banyak sampai situ saja dulu. Oke, terima kasih atas waktunya telah hadir di sini, Bu Dahlia. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Ayus, pembicaraan coaching yang sangat super sekali, yang bermanfaat ya Bu Ayus. Saya sudah menanggapi proses coachingnya tadi. Di situ terlihat si coachingnya menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Bu Ayus. Iya. Bu Ayus, saya ingin menanyakan beberapa hal nih Bu Ayus. Beberapa hal pertanyaan mungkin dari percakapan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching dan apa yang sudah menjadi indikator dalam proses coaching tadi Bu Ayus? Ya, baik Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, rasanya ya Bapak ya, selama saya melakukan proses coaching dengan coach saya telah melakukan hubungan kemitraan dengan coach saya. Kemudian saya telah mendengarkan aktif dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya hadir penuh dari dalam pembicaraan si coach saya tadi. Nah, yang kedua Bapak, saya juga telah melakukan pertanyaan berbobot kepada si coach saya. Dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coach saya tadi, sehingga saya mampu mencari solusi bersama dari permasalahan yang ada dihadapi oleh si coach saya ke depannya. Nah, itu yang telah saya lakukan dalam coaching tadi, Bapak. Iya, terima kasih Bu Ayus. Baik sekali Bu Ayus. Apa yang sudah Bu Ayus katakan tadi memang sudah sesuai dengan catatan yang ada pada saya. Ibu sudah melakukan kompetensi coach yang baik, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Ayus, satu lagi ya Bu Ayus, kemudian kompetensi apa yang ingin diterapkan dalam proses coaching tadi? Ya Bapak, ini kompetensi yang lebih saya kembangkan rasanya ya Bapak ya, kehadiran penuh bersama dengan si coach. Nah, kehadiran penuh ini karena saya tadi melihat coach saya agak blank ya, agak hilang dari tadi atas menyampaikan masalahnya. Harusnya sebelumnya saya harus melakukan teknik mindfulness dengan teknik stop gitu Bapak, agar dalam menceritakan permasalahan coach tadi kepada saya, dia agak rileks gitu dengan diberikannya teknik stop dengan mindfulness tadi Bapak. Itu rencana yang akan saya kembangkan ke depannya. Terima kasih. Ya, rencana sangat yang bagus sekali ya Bu Yus, karena mungkin dengan teknik stop itu bisa menenangkan si coach ini terhadap apa yang beban masalahnya ya Bu Yus, agar bisa si coach ini merasa lega, nanti bisa menemukan masalah yang dia hadapi. Baiklah, terima kasih banyak Bu Ayus, proses coachingnya yang sangat luar biasa sekali, yang bermanfaat sekali. Terus semangat ya Bu Ayus dalam menjadi seorang coach yang baik. Nah Bu Ayus, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Nah, jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Dahlia, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat.
Gini Bu Dahlia, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini Bu Dahlia akan melakukan coaching dengan coach Bu Dahlia. Nah, sebelum kita melakukan sebelum Bu Dahlia melakukan coaching dengan coachingnya, sebelumnya kita akan melakukan yang namanya observasi ya Bu Dahlia ya. Nah, di mana saya di sini akan melakukan pengamatan atau sebagai observer terhadap Bu Dahlia. Nah, sebelum Bu Dahlia melakukan coaching nantinya dengan coach, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Dahlia. Boleh? Boleh, Bayu. Boleh. Nah, Bu Dahlia, nah, saya yakin sebagai seorang coach, Bu Dahlia telah memiliki kompetensi dan prinsip yang sendirinya apa yang harus dimiliki oleh si coach tadi. Nah, namun hari ini saya juga akan bertanya kepada Bu Dahlia, yaitu sebagai seorang coach itu kita mempunyai prinsip bahwa adanya kemitraan, aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita nantinya. Itu yang harus nanti akan kita lakukan bersama dengan coach kita. Kemudian nantinya dalam coaching dengan coach Bu Dahlia itu nanti akan menerapkan namanya alur tirta ya Bu Dahlia ya. Di situ di alur itu nantinya Bu Dahlia akan bertanya kepada coachnya dengan tujuannya apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab dari apa yang telah disampaikan oleh coach Bu Dahlia. Jadi itu yang nanti akan Bu Dahlia tanyakan sama coach. Bu Dahlia, kira-kira kompetensi yang mana itu yang nanti Bu Dahlia kembangkan dalam coaching nanti bersama coaching? Mungkin kompetensi yang Dahlia kembangkan nanti dengan coaching, yang pertama mungkin hadir secara penuh, Bayu. Mungkin dengan hadir kita secara penuh dengan coaching kita, biar coaching benar-benar ada waktu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan kita. Mungkin yang kedua, mendengarkan secara aktif, Bayu. Penting sekali bahwa kita harus mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang ada pada coach kita. Ya, bagus sekali Bu Dahlia. Memang kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang coach itu kita harus hadir secara penuh dan dengan si coach kita. Kemudian kita mendengarkan aktif, karena kalau kita mendengarkan lebih aktif kepada coach kita, seolah-olah coach itu merasa saling menghargai dia, sehingga dia nanti sendirinya mampu untuk menceritakan permasalahannya kepada si coachnya. Oke Bu Dahlia. Pertanyaan saya yang kedua Bu Dahlia, kira-kira indikator pencapaian apa yang nantinya Bu Dahlia sampaikan dalam coaching nantinya? Indikator yang ingin Dahlia sampaikan nanti dalam coaching nanti, mungkin dengan menerapkan alur tirta dengan lanjutan agar nanti Dahlia mampu mengambil potensi dari permasalahan dari coaching, sehingga permasalahannya bisa diatasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan coaching. Super sekali ya Bu Dahlia ya. Tercapainya nanti tujuannya nanti untuk melakukan coaching dengan coaching, supaya nanti apa yang jadi masalah dari si coachingnya mampu mencari solusi nanti bersama-sama dengan coachingnya. Oke Bu Dahlia, setelah ini Bu Dahlia boleh silakan melakukan coaching dengan coachingnya. Bisa Bu Dahlia mulai sekarang. Saya persilakan Bu Dahlia menjadi seorang coach, dan nantinya coach Bu Dahlia akan menyampaikan permasalahannya ke Bu Dahlia. Nah, untuk hari ini Bu Dahlia silakan Bu Dahlia langsung melakukan coaching dengan coach Bu Dahlia. Saya persilakan. Baik Bu Ayu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Dahlia. Gimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada sedikit permasalahannya Bu, yang rasanya ada yang janggal di saya Bu. Terlebih dahulu maaf ya Bu mengganggu waktunya Dahlia. Dari Dahlia
apa permasalahan yang Bu Eva hadapi hari ini, Bu Eva? Baik Bu Dahlia, terima kasih banyak. Gini Bu, saya permasalahan yang saya hadapi ya Bu, ada di salah satu siswa saya, yaitu Bu Dahlia benar-benar super aktif anaknya, sehingga dia mengganggu di dalam kelas. Itu permasalahan yang saya rasakan Bu Dahlia. Kira-kira Bu Eva, apa harapan Bu Eva atas permasalahan sekarang ini? Khususnya Bu Eva tadi untuk menghadapi siswa Bu Eva yang super aktif sekali. Ya, Bu Eva. Ya. Harapan saya Bu Dahlia, anak ini kan sering mengganggu teman ya Bu Dahlia, istilahnya dia usil. Sehari itu kalau tidak ada teman yang menangis, dia tidak senang gitu. Saya ingin dalam proses pembelajaran ini Bu Dahlia, anak ini bisa berubah ke arah yang lebih baik, sehingga dalam pembelajaran itu anak itu lebih fokus Bu Dahlia. Jadi tidak mengganggu Iya, temannya, tidak Bu mengganggu Eva. teman, ada pembelajaran proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Baik Bu Eva, selama ini apa yang Bu Eva lakukan dalam menghadapi siswa yang aktif tersebut, Bu Eva? Ya. Selama ini yang telah saya lakukan Bu Dahlia, saya sudah memanggil anak tersebut, sudah menasehati, istilahnya mungkin dengan empat mata Bu Dahlia, dan saya juga sudah melakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Tapi anak ini istilahnya cuek aja Bu Dahlia, belum ada nampak perubahannya. Bu Eva sudah lebih sekali sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua, tapi siswa tersebut masih saja belum bisa berubah ya Bu Eva. Bu Eva, dari rentang level berapa sekarang ini Bu Eva sudah letaknya dari 1 sampai 10, kira-kira di level berapa? Ya, kalau dalam pembelajarannya Bu Dahlia, kalau kita ranking ya Bu Dahlia, anak ini pembelajaran ini masih di level 6 Bu Dahlia dalam proses pembelajaran. Masih jauh sekali ya untuk Iya, sempurna ya Bu Eva ya. masih jauh Bu Dahlia. Baik Bu Eva, kira-kira apa yang harus Bu Eva lakukan untuk mencapai rentang yang lebih bagus di antara kira-kira 10 atau 9 atau sempurnanya 10 Bu Eva? Apa yang Bu Eva lakukan untuk pencapaian tersebut? Ya, untuk pencapaian ranking di 9 ke 10 ini ya Bu Dahlia, saya akan merencanakan menyerahkan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini bisa menstabilkan identitas anak dan mengembalikan kesadaran dirinya dari kesalahan yang dia buat. Kemudian mudah-mudahan bisa menyadari dan mau anak ini berubah ke arah yang lebih baik Bu Dahlia. Nah, di samping itu yang saya terapkan Bu Dahlia. Luar biasa sekali Bu Eva, bahwa Bu Eva melakukan segitiga restitusi. Jadi Bu Eva, selain itu ada enggak alternatif yang Bu Eva lakukan sekarang ini? Ya, alternatif lain yang saya lakukan Bu Dahlia selain segitiga restitusi ini, saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini anak akan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Anak yang super aktif yang ada di rumah saya ini Bu Dahlia, anak ini kan termasuk kinestetik. Yang mana kinestetik ini kan anak ini yang suka dalam menangkap pembelajaran, materi pembelajaran itu, anak ini kan suka bermain peran atau dia ingin melakukan nyata gitu. Dengan proses berdiferensiasi ini saya akan supaya bisa menyalurkan potensinya. Anak ini mampu, dia berpotensi, tapi ya cuman kesalahannya
dia itu Usil. Dengan cara berdiferensiasi ini, proses ini bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki. Karena enema ini termasuk kinestetik, bisa dia bermain peran atas materi sesuai materi pembelajaran tersebut, Bu Dahlia. Ibu Eva luar biasa sekali, Bu Eva menerapkan berdiferensiasi dalam pembelajaran, bahwa di sana kita bisa melihat bahwa potensi siswa maunya misal hobinya pembelajarannya di mana, Ya. Bu Eva ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Iya. Terutama yang terlalu aktif tadi ya Bu Iya. Eva ya, Iya. biar siswa yang terlalu aktif itu tidak meninggalkan pembelajarannya, jadi kita sesuaikan dia hobinya pembelajarannya bagaimana gitu. Iya. Jadi luar biasa sekali Bu Eva. Kira-kira kapan ya Bu Eva lakukan rancangan tersebut? Saya akan melakukan rancangan itu lebih cepat ya Bu Dahlia, karena kasihan sama anak ini. Saya kira-kira saya akan lakukan 1 minggu lagi ya Bu Dahlia, pembelajaran ini. Ya Bu Eva, kalau bisa lebih cepat lebih baik ya Bu Eva, biar siswa yang terlalu aktif itu bisa mengkondisikan dirinya di kelas ya, tidak mengganggu temannya dalam belajar. Ya, betul sekali Bu Dahlia. Jadi siswa tersebut bisa aktif, tapi siswa tersebut juga menyenangkan dia di dalam pembelajarannya sesuai dengan yang siswa itu inginkan ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Eva rancang hari ini semoga bisa terlaksanakan dengan sebaik mungkin Bu Eva. Mudah-mudahan Bu Dahlia, mohon doanya ya Bu Dahlia, agar pembelajaran ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya Bu Eva, itulah peran penting kita sebagai pendidik ya Bu Eva. Bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan siswa bermacam-macam tingkah dan latar belakangnya ya Bu Eva. Untuk hari ini ada yang masih ada permasalahan yang lain Bu Eva? Ya, untuk hari ini Bu Dahlia saya harus cukupkan permasalahan saya ini ya Bu Dahlia, karena permasalahan tadi sudah ada solusinya bagi saya. Saya ucapkan terima kasih Bu Dahlia atas waktunya mau berbincang-bincang dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dahlia, asik sekali ya mendengarkan perbincangannya dengan coachingnya tadi. Coachingnya sangat bagus, berjalan sangat mulus, luar biasa sekali peran Ibu Dahlia untuk mengcoaching coachingnya tadi. Saya selalu mengamati tadi percakapan Bu Dahlia sebagai coach dengan coaching Bu Dahlia. Nah, itu tadi Bunda sudah melakukan coaching tuh, proses coaching dengan coachingnya. Nah, kira-kira Bu Dahlia, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator dari proses coaching tadi? Ya, dari yang telah dirasakan tadi, dari coaching tadi sudah melakukan kemitraan dengan aktif secara penuh dengan konstituen. Iya. Ya pada prinsipnya memang ya Bu Dahlia, kalau kita sebagai coach menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan coach kita, apalagi kita mendengarkan secara penuh, nantinya kita akan menanyakan pertanyaan yang lebih runtut kepada coach kita, sehingga dia nanti mau menceritakan semua unek-unek yang ada dalam dirinya, sehingga permasalahannya tadi itu juga bisa kita mencarikan solusi bersama dari apa yang dirasakannya. Ya, begitu ya Bu Dahlia ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya Bu Dahlia. Itu dalam coaching selanjutnya Bu Dahlia, seperti apa sih kompetensi yang akan lebih Bu Dahlia kembangkan lagi dalam coaching nantinya? Mungkin Dahlia akan mengembangkan bagaimana pertanyaan yang berbobot ya bagus ya, untuk memaksimalkan potensi coaching terhadap masalah yang dihadapi. Kedua, mungkin kehadiran penuh dengan menerapkan terkait
tidak coach itu tidak rileks dalam melaksanakan coaching tadi. Iya. Ya bagus sekali ya Bu Delia. Dari pantauan saya tadi memang iya, coachingnya agak kurang rileks ya. Mungkin penerapan selanjutnya Bu Delia akan melaksanakan teknik stop untuk mengembalikan semangat si coaching agar dia refleks, lebih rileks lagi dalam menceritakan permasalahannya kepada coachnya. Oke Bu Dalia, sepanjang pemantauan saya, pengamatan saya, apa yang telah Bu Dalia rencanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Cuma itu yang lebih dikembangkan lagi. Nah semoga nanti proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya ya Bu Dalia. Bu Dalia, karena hari ini kita sudah selesai melaksanakan coaching dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Bu. Gimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sebelum kita mulai percakapan, sebagai pengamat nanti dan dia akan melihat bagaimana percakapan Bu Eva nanti dengan coach Bu Eva. Terkait dengan rubrik penilaian, di sini ada beberapa, dia berharap dalam percakapan nanti Bu Eva sudah memiliki prinsip menjadi coach, di mana prinsip itu ada kemitraan, proses kreatif, mendengar coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan sebagainya. Untuk itu di sini Dali akan bertanya, ada beberapa pertanyaan yang akan Dali sampaikan ke Eva. Yang pertama, kompetensi spesifik mana Eva kembangkan nantinya? Baiklah Bu, dalam melakukan coaching nanti ya Bu, kompetensi yang saya akan lakukan ya Bu terhadap coaching ini, yaitu saya ingin mendengar sesuai dengan teknik rasa Bu. Apa keluhan dari coaching Bu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Baik Bu Eva, luar biasa sekali gimana Bu Eva menggunakan teknik rasa, Tirta. Kira-kira indikator apa yang bisa Bu Eva capai dalam keberhasilan percakapan nanti? Ya Bu, indikator yang saya terapkan nanti ya Bu, yaitu saya ingin memahami percakapan dalam course ini antara course dengan course ini. Kemudian saya bisa menggali potensi dari coach ini agar bisa menemukan permasalahannya. Itu Ibu. Baiklah Bu Eva, untuk mempersingkat waktu silakan Bu Eva mulai saja melakukan coachingnya untuk hari ini. Silakan Bu Eva. Ya Bu, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu Ayus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Gimana hari ini Bu Ayus? Nampaknya Bu Ayus kelihatan bingung sendiri nih. Apakah ada Bu Ayus permasalahan yang mungkin dirasakan Bu Ayus? Boleh Bu Ayus cerita atau berbagi Bu Ayus? Iya, sebenarnya ada Bu Eva, cuman berusaha untuk menutupi, tapi secara tidak langsung masih kelihatan sama teman. Iya, iya Ibu Ayus. Tapi saya sudah berusaha loh Bu Eva supaya itu lebih rileks, tidak nampak sama orang. Tapi pada intinya kelihatan juga dari wajah saya yang lain. Gini Bu Eva, saya pengen melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman anak Bu Eva. Kita kan sebagai seorang guru itu kita kan menuntun anak murid kita Ya, agar kita bisa menuntun kodrat alam, kodrat zaman anak. Nah, pada saat ini di kurikulum Merdeka ini kita dituntut bahwa kita harus sesuai dengan kodrat alam anak dalam memberikan pembelajaran. Nah, salah satunya Bu Eva,
saya ingin sekali itu menerapkan pembelajaran itu dengan menggunakan HP dalam kelas gitu. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran saya nanti dengan anak, saya langsung menggunakan aplikasi yang berhubungan nanti dengan HP anak-anak gitu, baik dalam memberikan materi, kemudian itu nanti dalam merefleksi. Nah, dengan menggunakan HP tadi, jadi situ bisa dikembangkan kodrat zaman anak tadi, Bapak gitu. Tapi saya bingung, Bapak, apa yang harus saya lakukan untuk lebih berjalan dengan baik dengan penggunaan HP ini gitu. Ya, betul sekali ya Bu Ayus. Dan dalam pembelajaran ini kita sudah memang harus pandai-pandai ya Bu Ayus untuk menerapkan media pembelajaran pada anak ya Bu Ayus. Apalagi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, kita ini seorang guru harus menuntun, harus bisa menyesuaikan perkembangan yang ada pada saat ini. Nah Bu Ayus, kira-kira Bu Ayus, dalam pembelajaran sebelumnya Bu Ayus, kalau kita ranking nih dari 1 sampai 10, pembelajaran Bu Ayus yang telah Bu Ayus lakukan itu kira-kira Bu Ayus itu di ranking berapa? Gini Bapak, kalau direntangkan ya Bapak ya, pembelajaran selama ini saya terapkan itu masih di rentang 5 kira-kira Bapak. Nah, saya telah melakukan pembelajaran itu pakai HP, tapi dampaknya itu banyak sekali mengganggu ke pembelajaran sebelum dan sesudahnya gitu Bapak. Jadi ada ketidaknyamanan antara guru sebelum saya masuk dengan sesudah saya masuk. Nah, jadi itu kurang efektif juga gitu saya lakukan pembelajaran sebelumnya itu Bapak, karena mengganggu kepada orang lain. Nah, makanya pembelajarannya dengan apa yang saya terapkan itu kurang efektif, yaitu kalau diapakan di rentang masih di angka 5 penggunaan HP itu di sekolah. Berarti masih ada rentang 5, berarti jauh sekali ya Bu Ayus. Iya, jauh sekali. Apalagi saat ini Bu Ayus mungkin dilemanya permasalahannya dengan teman sejawat sebelum atau sesudah pembelajaran ini ya Bu Ayus. Iya. Nah, kira-kira Bu Ayus ini pingin di rentang ranking berapa Bu Ayus dalam proses pembelajaran ini? Kalau inginnya Bapak ya, di mana nanti dalam pembelajaran itu kita nyaman, orang lain juga nyaman. Jadi kita menerapkan pembelajaran dengan media TIK, dengan media yang dengan HP. Jadi media yang kita terapkan kepada anak dalam proses pembelajaran itu nantinya tidak mengganggu kepada orang lain gitu. Kalau di rentangnya, kalau pengen itu di angka ideal yang 10 gitu. Karena kalau tidak di posisi ideal, saya menerapkan pembelajaran, ada satu saja nanti siswa yang menggunakan HP dalam pembelajaran yang lain atau menyalahgunakan HP, itu akan berdampak besar. Makanya saya idealnya di angka 10 semaksimal mungkin. Luar biasa sekali ya Bu Ayus. Harapan Bu Ayus agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, baik gangguan itu dari siswa maupun dari teman sejawat ya Bu Ayus. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Bu Ayus kan untuk mencapai ke ranking 10 itu Bu Ayus kan itu tidak begitu mudah ya Bu Ayus, butuh proses yang panjang. Nah, kira-kira ada apa rencana yang Bu Ayus lakukan untuk mencapai ranking ke 10 itu Bu Ayus? Ya, sebelumnya Bapak, karena saya sudah menerapkan juga yang seperti itu, Bapak itu kan tidak efektif. Nah, rencananya Bapak, ada rencana yang timbul bagi saya bahwa kedepannya itu saya akan mencoba pembelajaran itu melalui HP lagi gitu, dengan syarat anak itu saya suruh bawa HP ke sekolah, paginya dulu diserahkan kepada saya. Nah, setelah pembelajaran saya rencananya itu HP itu dikumpulkan kepada saya lagi seperti itu Bapak. Kemudian setelah sesi pulang baru saya kembalikan HP itu lagi kepada
mereka. Tapi kesannya memang agak ribet berupaya. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan itu. Saya akan meluangkan waktu saya dalam memberikan HP itu, sosialisasi, apa namanya itu, supaya apa itu terkondisi situasinya gitu, rencana ke depannya. Ya, bagus sekali ya Bu Ayus, agar penggunaan media HP ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan ya Bu Ayus. Ya. Kemudian ada nggak kira-kira rencana atau alternatif lain yang Bu Ayus lakukan selain yang tadi Bu Ayus? Ya, ini baiklah. Ada selain dengan HP itu dikumpulkan di jam pertama dia datang, kemudian ketika dia pulang saya berikan lagi. Alternatif lain, saya juga saling berkolaborasi dengan guru yang wali kelas mungkin atau guru mapel lain. Ketika anak itu lupa dalam mengumpulkan HP-nya setelah sesi saya habis dalam pembelajaran, tolong guru juga mengingatkan anak itu untuk mengumpulkan kepada saya. Nah, itu rencana ke depan yang akan saya lakukan ke depan agar lebih terkoordinir HP itu sama saya gitu. Ya, bagus sekali ya Bu Yus, rencananya yaitu dengan bisa berkolaborasi dengan guru lain ya Bu Yus. Kemudian mungkin dengan mengadakan kesepakatan kelas bagi anak itu ya untuk mengumpulkan HP sesudah pembelajaran dan nanti akan mengambilnya kembali Ya. agar pembelajaran sebelumnya atau sesudahnya tidak terganggu ya Bu Yus. Iya, iya. Mudah-mudahan ya Bu Ayus rencananya super sekali. Kemudian Bu Ayus, rencana ini kira-kira kapan Bu Ayus laksanakan? Ya, rencananya Bu Eva, karena ini baru terpikir oleh saya gitu. Nah, besok di jam pembelajaran saya, besok ada pembelajaran saya. Nah, nanti malam akan saya WA anak-anak itu bahwa nanti suruh bawa HP ke sekolah di kelas pembelajaran saya. Jadi rencananya memang besok saya akan melakukan pembelajaran dengan HP lagi. Jadi anak tersebut saya suruh membawa HP dan sesampai dia di sekolah dia mengumpulkan dulu kepada saya. Kemudian nanti saya yang akan membawa rekening lokal untuk memberikannya kepada anak itu. Nah, setelah itu dikumpulkan lagi. Nah, secepatnya ya, Secepatnya mudah-mudahan Bu Ayus dengan nantinya dilaksanakan sesuai rencana ya Bu Ayus. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa meningkat ke arah yang lebih baik untuk kedepannya dan tidak ada mengganggu ke pembelajaran sebelum dan sesudahnya ya Bu Ayus. Mudah-mudahan ya Bu Ayus ini bisa terlaksana dengan baik. Nah Bu Ayus, tentunya sebelum itu kan Bu Ayus mengadakan perjanjian kepada siswa tersebut. Mudah-mudahan Bu Ayus itu berjalan dengan lancar dan bisa membuahkan hasil yang baik. Amin. Semoga saja Bu. Semangat ya Bu Ayus. Ya, semangat Bapak. Kira-kira Bu Ayus, dari perbincangan kita tadi, sekarang gimana perasaan Bu Ayus dalam setelah kita melakukan perbincangan ini? Masih ada juga kah kerutan yang membebani Bu Ayus? Gimana Bu Ayus? Ya, rasanya sekarang Bapak sudah lebih nyaman, segar rasanya pemikiran saya. Yang awalnya saya sudah pernah melakukan pembelajaran itu dengan HP, ternyata tidak efektif karena masih ada teman lain yang terganggu dengan media pembelajaran saya. Nah, di saat coaching sekarang ini saya mendapatkan solusi bahwa pembelajaran dengan HP itu perlunya ada kolaborasi dengan sesama guru, kemudian kerjasama kita juga dengan anak tersebut. Jadi ada keyakinan kelas yang harus dipatuhi di sana. Jadi HP itu pas jam belajar saya dikumpul, kemudian nanti setelah belajar saya dikumpul lagi, nah jam pulang baru diberikan kepada siswa. Alhamdulillah sudah menuntaskan rasanya permasalahan yang Ayus hadapi hari ini. Alhamdulillah ya Bu Ayus. Bu Ayus lah begitu lega, nampak dari rautan wajahnya ya Bu Ayus. Mudah-mudahan Bu Ayus apa yang kita inginkan berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup ya Bu Ayus, ada juga permasalahan yang mungkin Bu Ayus rasakan. Untuk hari ini ya hanya itu permasalahan yang mengganjal di pikiran saya, Bapak. Kalau ada
masalah lagi nanti saya bicarakan sama mereka. Jadi cukup sampai di sini dulu. Iya. Yang Bu Ayus nggak usah segan-segan mau berdiskusi kecil dengan saya boleh. Nanti Bu Ayus hubungi saja, informasikan pada saya. Ya. Baiklah Bu Ayus, terima kasih banyak Bu Ayus atas perbincangan diskusi kecil kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eva, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Eva. Di sini Dahlia ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Bu Eva lakukan dari coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator Bu Eva dalam proses coaching tadi? Ya Bu, dalam proses coaching tadi Bu, saya sebagai coach kompetensi yang sudah saya lakukan, saya sudah mendengarkan apa keluhan dari si coaching kepada saya. Kemudian saya sudah melaksanakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi si coach ini. Kemudian sudah menggunakan alur-alur itu kompetensi yang sudah saya lakukan. Kemudian Bu, indikator yang saya dalam coach tadi Bu, indikatornya sudah begitu menampakkan tentang penggunaan teknik rasa ini Bu, di mana saya sudah mendengarkan apa yang keluhan dari coach dan saya sudah kebetulan coach ini sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Eva, sesuai dengan catatan saya tadi bahwa Bu Eva sudah melakukan kompetensi inti, di mana sudah melakukan pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan alur tertentu. Dan satu lagi pertanyaan saya Bu Eva, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang Ibu terapkan dalam proses coaching itu? Sesuai tadi ya Bu, kompetensi yang sudah saya terapkan tadi ya Bu, saya sudah menggali potensi dari psikosi tadi dan saya juga sudah melakukan teknik rasa, terutama mendengar apa keluhan dari perbincangan coaching tadi. Luar biasa sekali Bu Eva. Terima kasih banyak Bu Eva untuk proses coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, semoga